Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Syarif Ramadan dari Universitas Samudra Langsa, Fakultas Hukum. Saya ingin menampilkan simulasi mediasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Bu. Pak, gimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bu, gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, lebih baik kita perkenalan diri dulu ya, biar kenal itu. Pak. Perkenalkan, saya Anwar Syarif Ramadan. Saya mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu secara mediasi. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih saya sebagai mediator dalam mediasi ini. Saya berharap kedepannya kita dapat menyelesaikan bersama permasalahan Bapak dan Ibu ini secara damai dan baik. Nah, Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya Pak, Bapak sering gimana Pak? Bisa. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Ahmad, saya sebagai tergugat. Ibu? Dan saya Ibu Mida sebagai penggugat. Baiklah, Pak Amar, Bu Ida, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang namanya mediasi dan bagaimana sifatnya, tata caranya dan lain sebagainya sebelum kita memulai acara ini supaya dapat berlangsung tertib, aman dan mudah-mudahan berakhir damai. Yang pertama, mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Karena mediasinya hari ini adalah saya. Sifat mediasi mengedepankan musyawarah mufakat, dinilai lebih mencerminkan budaya masyarakat Indonesia. Sifat mediasi juga tertutup dan rahasia, jadi Bapak dan Ibu jangan cemas. Kita terbuka aja di sini ya. Ceritanya nggak bakal kemana-mana, nggak bakal diceritakan siapa-siapa. Jadi kalau masalah semua yang ada itu kita. Lalu adapun mediator adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian karena keputusan diambil dari keputusan bersama. Jadi saya di sini bukan untuk jadi menyelesaikan masalah atau memutus masalah. Saya bukan jadi hakim di sini. Kita bermusyawarah di sini. Jadi permasalahannya itu kita selesaikan bersama. Kita pikirkan tata caranya atau jalan keluar itu gimana sehingga kita dapat berakhir dengan damai dan permasalahannya juga sudah kita bakalan selesai. Baiklah, untuk tata tertibnya akan saya bacakan ya. Dalam mediasi itu ada tertibnya, untuk saya bacakan dulu ya. Satu, para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Dua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Tiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Empat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 5. Tidak merokok. 6. Tidak menggunakan handphone. Dan 7. Tidak merekam isi pembicaraan. Dari tata tertib ini, Bapak sama Ibu ada yang mau ditambah lagi nggak Bu? Enggak ada, itu aja Pak. Ada kira-kira ada kebiasaan dari siapa gitu ya kiranya atau ada yang ramen ketemukan sini? Enggak ada Pak, itu aja udah cukup. Lalu ada beberapa urutan yang juga mau kita laksanakan, urutan-urutan mediasi itu. Yang pertama,
bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud tujuan dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, serta kesepakatan dan tertib dalam proses mediasi. Dua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu menyampaikan resume perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. 3, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. 4, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerjasama mencapai penyelesaian permasalahan. 5, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti? Apa perlu saya ulangi lagi? Sudah mengerti, Pak. Nah, karena sudah menjelaskan soal tata tertib dan urutan mediasi yang akan kita laksanakan, lebih baik kita langsung ke pokok perkara. Saya ingin menanyakan tentang duduk perkara dari permasalahan Bapak dan Ibu ini. Dimulai dari Ibu Ida, gimana? Gini Pak, udah 2 tahun suami saya di PHK. Udah itu ekonomi kami melemah dan suami saya tidak menafkahi keluarga kami lagi Pak. Udah itu diam-diam, secara diam-diam suami saya selingkuh dan harta warisan saya sendiri yang dari keluarga saya dijual oleh suami saya Pak. Jadi saya nggak tahan Pak kalau kayak gini. Makanya saya mengajukan gugatan Pak. Dari permasalahan ini, menurut Ibu, bagaimana solusi yang kita Kalau saya sendiri Pak, saya ingin bercerai dengan suami saya. Asalkan harta warisan yang dijual oleh mantan suami saya dibalikkan lagi Pak sama saya. Itu kan harta dari keluarga saya, bukan harta kami berdua Pak. Jadi begitu Bu. Kalau dari Pak Amar sendiri, bagaimana Pak? Kalau dari cerita Bapak itu bagaimana permasalahan awal-awal? Jadi gini Pak, memang saya sudah 2 tahun kena PHK Pak. Terus itu saya juga mencari pekerjaan Pak, bukan saya tidak kerja Pak. Teman-teman saya juga Pak terlalu suka marah-marah Pak. Saya juga nggak tahan apa sama sikap dia. Terus kalau menurut Bapak, solusinya gimana Pak? Kalau memang mantan istri saya mau bercerai Pak, ya udah saya juga bagaimana lagi ya Pak, bercerai ini ya udah. Sebelumnya saya mau nanya nih Bu, sebenarnya Ibu ini sama Bapak udah berapa lama Bu? Udah 10 tahun Pak. Ibu udah punya anak? Udah Pak. Berapa bulan? Satu SD, 1 TK Pak. Berarti selama Bapak ini menganggur, Ibu yang ngasih jajan buat anak juga Ibu yang ini dong? Iya Pak. Setelah Bapak di PHK itu Bapak nyari kerja, daftar di lamar di mana aja Pak? Setiap ada yang nyari kerja gitu kan Pak, saya lamar tapi memang belum terima aja Pak gitu, mungkin belum cocok juga sama saya mungkin. Kira-kira udah berapa tempat yang Bapak lamar itu? Kita 8 tempat lah ada lah Pak. Lalu kalau misalnya ada keperluan mendadak itu uangnya dari mana Pak? Dari mantan istri saya Pak. Berarti penghasilan Ibu banyak juga untuk jualan. Nggak banyak juga sih Pak, cuman bisa mencukupi.
Tapi yang sakitnya di sini kan Pak, karena suami saya menjual warisan, udah itu dia selingkuh lagi secara diam-diam. Padahal saya udah membantu perekonomian kami. Gimana ya Pak? Saya kan namanya perempuan Pak, udah sakit hati. Apalagi kalau udah diselingkuhin. Mantan suami saya selingkuhin saya. Udah itu harta warisan saya dijualnya secara diam-diam lagi Pak. Dan kalau masalah anak, biarlah saya yang nanggung sendiri Pak. Insya Allah saya mampu. Berarti ibu maunya hartanya itu kembali, tapi ibu memang nggak mau sama bapak. Iya Kak, saya nggak mau lagi, hartanya aja dibalikin Kak. Kalau bapak sendiri gimana Pak? Menurut bapak maunya gimana? Kalau saya bisanya Pak, kalau memang dia mau balik Pak, ya saya terima aja. Tapi kalau memang dia udah nggak mau Pak, ya mau gimana lagi Pak. Kalau soal tadi yang bilang dulu soal harta itu, Ya udah, nanti saya usahakan secepatnya saya bayar Pak, saya kembalikan Pak harta yang udah saya pakai waktu itu. jadi masalahnya ini soal harta itu ya Pak sekarang ya Pak. Soal anak dan lain-lain ini bisa ditanggung sama ibu sendiri itu. Insya Allah saya bisa nanggung Pak. Sudah kalau begitu berarti Bapak setuju kalau mau cerai? Ya mau gimana lagi Pak, kalau dia memang udah nggak mau ya setuju gitu lah Pak. Nah, jadi kalau misalnya dua-dua sudah setuju mau berpisah, gitu, Pak, ya, kawin, apa Bapak setuju dan membenarkan tentang harta warisan yang dibahas oleh Ibu tadi? Iya Pak, aku setuju. Kalau begitu kita buat kesepakatan dulu Pak ya, karena permasalahannya tinggal di soal harta warisan ini Pak. Nah kalau boleh saya minta izin dulu buat surat ini. Saya bacakan dulu Pak Bu ya tentang kesepakatan perdamaiannya. Kiranya ada yang salah bisa ditegur biar saya perbaiki lagi. Kesepakatan perdamaian pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di Kota Langsa dalam proses mediasi perkara nomor 12 garing PDT.G garing 2022 garing MS Langsa antara Bu Nur Hamidah Lubis umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Merandih Langsa Lama, Kota Langsa. Selanjutnya disebut penggugat. Baiklah, apa Bapak dan Ibu sudah setuju dengan isi keputusan perdamaian ini Bu? Sudah Kak. Kalau Bapak? Baiklah, tolong tanda tangani di sini Pak. Ibu tanda tangani di sini dulu. Baiklah, karena penandatanganan putusan perdamaian juga sudah selesai, berarti permasalahan Bapak dan Ibu ini sudah berakhir dengan jalan damai. Saya harap kedepannya walaupun Bapak dan Ibu sudah bercerai, tidak ada kata dendam lagi, tidak ada permusuhan lagi. Semua permasalahan sudah selesai. Dan saya juga mau mengatakan juga bahwa putusan ini bersifat final and binding. Jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi, dan tidak ada peninjauan kembali. Itu Pak Bu ya. Demikian Bu, Pak. Karena semuanya juga sudah selesai, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya, telah
menyempatkan sedikit tenaganya untuk menjalani proses mediasi ini, dengan alhamdulillah berhasil dan berakhir damai, dan permasalahan juga sudah selesai ya, walaupun berakhir juga Bapak dan Ibu alumni selesai dan sekali. Jadi dari saya yang saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak.